Nabi dengan para sahabatnya juga dulu kumpul kayak kita begini, tempo-tempo di rumah, tempo-tempo di masjid, tempo-tempo di musola. Ngapain? Berzikir kepada Allah, membaca Quran, baca salawat, baca syair, memuji akan kebesaran Allah dan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Ada makanan? Ada minuman? Ada. Gak ada yang salah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, alhamdulillah nih, kita yang disalahin orang ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia, tetapi Allah buktikan waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Orang dulu kan ditanyakan mana dasarnya, bodoh amat orang tua kita. Kalau salah urutan kata dasarnya, berarti mereka yang menyalahkan, bukan kita yang disalahkan. Bukan hanya kita yang disalahin, tapi guru-guru orang
kita, ulama salafus saleh kita sudah disalahkan oleh mereka. Entar dulu nyalain orang-orang dan guru-guru kita. Kita begini karena memang ada mereka, ada beliau, ada guru-guru kita. Kita mulu dan tinggal lanjutin doang. Bener apa bener? Bener apa bener? Dokter Khalid Basalama boleh pinter, tapi di YouTube dia boleh mencaci maki orang luludan, tapi itu di HP. Kalau di Boris ini nyalain kita, kita colok matanya. Bener apa benar? Dia bilang orang luludan gak ada dasarnya. Mohon maaf, ente kurang baca. Lihat dalam surah Yunus, Allah tegaskan dalam Al-Quran, kul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Jangan menafsirkan ayat sembarangan, apalagi model kita, model kayak kita ini ngajinya tempo-tempo ngaji, banyak kan kagak datangnya. Bener apa bener? Giliran ngaji banyak banget alasan, termasuk muludan dan dipilihin waktunya jauh-jauh hari. Ada yang masih ngomong begini, muludan punya cara antar-antaran apa dulu begini dan muludan aja. Hari gini antar-antaran apa bedanya? Sandaran kita kebenaran Allah, kesempurnaan Allah. Untuk urusan agama nggak boleh ada yang ditunda. Kalau nurutin kagak sempat, kalau nurutin repot, manusia nggak bakalan ada habisnya. Bener apa benar? Ini Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, dia nanya ada dalilnya, ada. Dasarnya Quran ada. Tapi model kayak kita nggak layak. Kalau kita menafsirkan ayat Quran sembarangan, nggak cukup ilmunya. Paling kagak yang menafsirkan adalah Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Ma'ani, Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, Al-Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini kalimat bifadlillah dikomentari oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya Durrul Mansur, kemudian dikomentari oleh Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau namanya At-Tadbih fi Fahmin Nusus Bainan Nazariyah wa Tadbih. Yang namanya bifadlillah ini adalah rahmatnya Allah. Rabbi rahmatihi, rahmatnya Allah adalah di Muhammadin. Jadi orang mau menggapai kenikmatan dan keutamaan Allah, kemudian juga rahmatnya Allah lewat dilahirkan, diutus, dibangkitkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang luludan tanda syukur kepada Allah, jadi hambanya, dan kita dari umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Wajar aja setahun sekali kita muludan di masjid. Orang Koris muludan ya sampai malam. Orang Yunatin, orang Awitin, nempatin rumah, mau berangkat haji, mau muludan wajar. Sebab kita mohon maaf orang awam termasuk saya, jangan ngarep-ngarep masuk surga dengan amal perbuatan kita sendiri. Tanpa rahmatnya Allah, tanpa syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pantas masuk kita termasuk saya, termasuk kita masuk surga. Kalau tanpa pertolongan Allah dan rahmat yang dibawa oleh Rasulullah, nggak ada yang layak. Wajar kita peringati Maulid karena kita pengen mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi besar Muhammad. Itu pada duduk aja orang muludan. Emang iya, emang duduk. Masa mau berdiri, ya kalau juga yang ceramah mau berdiri. Emang dasarnya ada, modalnya ada. Kalau tadi Qur'annya
hadisnya ada orang mungkar. Jangan dibilang kagak, boleh ente lihat dalam kitabnya Imam Muslim namanya Sahih Muslim, urutan hadisnya ke 8.684. Kalimatnya jelasnya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suaranya bareng suara bocah ini ya. Dengerin. La yaqulu qawmun yadhkuruna Allah ta'ala azza wa jalla illa habbathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahum. Rawahu Muslim. Tidak duduk satu tahun kecuali dia berzikir kepada Allah. Mulut dan isinya apaan? Pertama hadiah Fatihah buat baginda Rasulullah, buat para sahabat, aulia-aulia Allah, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang berjasa dengan kehidupan kita. Benar apa benar? Salah orang ngirim Fatihah, kata dia salah, kalau kata kita benar. Nah emang guru kita, bapak kita, nyok kita, kalau bukan kita ngirimin Fatihah siapa emang? Kita, anaknya kita, muridnya. Ditanya lagi, emang ada dasarnya kalau orang udah mati dibacain Fatihah sampai lu ada yang kagak sampai. Kalau dia datang kemari kita suruh mati, kita jajal lah, kita Fatihain sampai apa kagak? Ada yang bilang mana dasarnya kalau orang mati dibacain doa difatihain sampai? Ya ada dia nggak sampai. Padahal dasar Qurannya ada. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafil, dia punya kitab namanya Is'af fi Talabi Ridal Khaliq bi Bayani Makarimil Akhlaq. Kalau orang tua sudah meninggal, sebagai tanda bukti akhlakul karimah anaknya kepada kedua orang tuanya, judulnya adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada Qur'annya sampai terakhir wahbillahumma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Qur'an. Habis kalau orang ahlu sunnah wal jamaah, anak Boris, anak Tangerang, orang Banten, bukannya maulid, bukannya muludan, tapi mulutan. Mulutnya yang disumpel sama makanan, lo wajar ada. Orang segini banyaknya habis baca doa aja mau celingkuhan doang. Ada yang diminum, ada yang dimakan, wajar. Ada nggak dasarnya, ada nggak dalilnya? Ulama-ulama salafus saleh terdahulu sudah mencontohkan kepada kita. Kalau dia pakai Quran, pakai hadis, ijma dia sekali pakai karena dia bukan ahlu sunnah. Kalau kita orang ahlu sunnah wal jamaah, ada Quran, ada hadis, ada ijma, pakai kesepakatan lewat makalahnya ulama. Tidak hanya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tapi mazhab-mazhab yang lain ikutan kepada mazhabil arba'ah, boleh kita pakai dasarnya. Ada salah satu makalah Al-Imam Abu Ali Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, namanya Imam Syaukani. Beliau punya tulisan kitab namanya Ar-Rasailus Salafiyah. Itu nyontohin dulu juga zaman Rasulullah masih hidup, ada para sahabat-sahabat Nabi bareng dengan baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata beliau Imam Syaukani? Waqad kana as-sahabatur rasyiduna yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiy sallallahu yatanashaduna al-as'ar wa yatadhakaruna al-akhbar wa ya'kuluna wa yashrabun. Faman
za'ama anna al-ijtima'a al-khaliya 'anil haramin bid'atun faqad akhta'a fa innal bid'ata allati la tubtada'u fid-din wa laysa hadza min dzalik. Nabi dengan para sahabatnya juga dulu kumpul kayak kita begini, tempo-tempo di rumah, tempo-tempo di masjid, tempo-tempo di musola. Ngapain? Berzikir kepada Allah, membaca Quran, baca salawat, baca syair, memuji akan kebesaran Allah dan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Ada makanan? Ada minuman? Ada. Gak ada yang salah. Bapak-bapak, saudara-saudara, alhamdulillah nih, kita yang disalahin orang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, tetapi Allah buktikan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saudi Arabia udah mulai mulu dan kemarin wahabi banget. Jadi kalau Dr. Khalid, Dr. Ismail, Dr. Piranda aja kemaluan, karena sekarang madhab Syafi'i sudah diajarkan di kedua kota Makkah dan Madinah. Karena buktinya salah satunya adalah Dr. Syekh Muhammad Al-Jailani sudah mulai ngajar madhab Imam Syafi'i di dua tempat, di dua kota Haramain, yakni Makkah, Madinah. Kemarin malam 12 Rabiul Awal, Nabawi sudah mengadakan maulid. Alhamdulillah. Katanya Arab, recetnya nggak berhenti-berhenti. Arab sama Arab, negaranya negara Islam. Dari mulai Mesir, Yordan, Syria, Oman, Yaman, Uni Emirat Arab, Iran, Irak, berantemnya nggak berhenti-berhenti. Dia belajar dengan Indonesia, negaranya negara Pancasila, bukan negara agama. Sukunya macam-macam, budayanya Masya Allah, agamanya 5 yang resmi, belum yang kagak resmi, agama baru, agama kekok, nabi baru, malaikat baru, sampai ngaku Tuhan di Indonesia mah ada. Bener apa benar? Nggak ada yang ribut antar agama. Nih buktinya, rupanya dia pelajarin, oh masih ada muludan, masih ada orang tahlilan. Umat Islamnya sungguh luar biasa, rahmatan lil alamin. Sekarang dia pada belajar sama kita nih Pak, orang Indonesia. Berkali-kali, ribuan kali diuji, dicoba dengan tantangan, godaan, rintangan yang luar biasa silih berganti. Dijajah sama Belanda, sama Jepang, sama PKI, narkoba di mana-mana. Lihat anak muda dibunuh dan kagak kurang segini banyaknya. Bener apa bener? Habib Rizik di Solo, di Mekah, ada Habib baru Pak, muda, namanya Habib Bahar bin Ali bin Smith. Dia punya rambut gondrong, atasnya bule. Tuh kalau dia datang anak muda, la ilaha illallah. Kita orang tua habis diles-les lah. Luar biasa. Lu anak muda luar biasa cintanya. Monas sudah dibuka, alhamdulillah, minaz zulumati ilan nur. Barang dia udah pergi terang lagi Jakarta, alhamdulillah. Kalau secara akal kagak menang, kalau kagak didoain orang Boris. Bener apa bener? Menangnya merah, gagal jak mana tahu udah begini. Merah udah tuh. Sekarang Monas sudah boleh buat maulid, udah boleh buat kuliah subuh, udah boleh buat pertemuan apa saja. Ya orang kita memegang. Rumah gubernur buat ngaji, rumah wakil gubernur buat ngaji, rumah sekda buat ngaji, balai kota boleh ada lagi pengajian, kantor wali kota boleh ada pengajian, kecamatan kelurahan ada pengajian lagi. Kemarin kagak boleh, orang dia setannya karena mama pedihnya di begitu udah merah nggak boleh lagi.
Tapi masa Allah nggak ada kerusuhan, nggak ada makar wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang Indonesia biar bandel masih terkendali, masih ngedengerin ulama, masih ngedengerin habaib. Sebandel-bandelnya orang Indonesia, alhamdulillah masih terkendali dengan para ulama dan habaib. Bener apa benar? Kalau ulama mau ngajak kumpul, yang namanya hukum aja di Padang Arafah nggak pernah lebih dari 6 juta. Kumpul di Monas bisa 7,5 juta. Yang datang bukan santri doang, bukan tukang ngaji doang, preman yang awaknya tato mulu lah paling depan, yang rambutnya udah macam-macam modelnya, yang kupingnya disindik, yang di sininya dibolongin, udah dimasukin rawon, giliran agamanya diacak-acak, dia paling depan. Bener apa bener? Teriaknya paling kenceng nih Indonesia. Orang lain luar biasa Pak sudah melihat Indonesia. Kita berdoa tinggal mudah-mudahan semoga generasi muda kita ke depan jadi pemuda harapan bangsa. Amin. Jangan anti sama politik. Kita belajar fiqhus siyasah, hubungan kita kepada Allah lewat fiqhus syariah. Hubungan kita kepada Allah diatur bagaimana salat yang benar, wudhunya yang benar, ceboknya yang benar, salatnya jadi benar kalau sudah istinja dan taharahnya benar. Bagaimana puasa kita, hubungan kepada Allah, tawaf sa'i, fiqhus syariah namanya. Tapi bagaimana mewarisi dunia ini, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Untuk anak-anak kita ke depan kita doain ngajinya rajin, sekolahnya juga rajin, biar ke depan anak-anak kita yang memegang takluk kekuasaan bangsa dan negara ini. Amin. Ada yang jadi ustadz, jadi kiai, jadi dokter. Kalau orang Islam jadi dokter, jadi perawat, jadi menteri. Rumah sakitnya rumah sakit Islam. Orang mau meninggal dunia dituntun jangan sampai tidak husnul khatimah kalau dokternya Islam. Dan sekarang rumah sakit yang gede dia yang punya, dokter banyakkan dia, orang Islam yang masuk. Kata dokter dia, ini emang musuh gua kagak kerja baik, sakitnya gua suntik empel-empel biar dia mampus. Karena dokternya dokter dia, rumah sakitnya rumah sakit dia. Ekonomi biar kita kuasain, DPRD kita kuasain, DPR RI kita kuasain. Jangan nakalnya banyak banget, tangkap sama KPK, licin banget kelindung. Sono tangkap susah, mari tangkap susah, jadi minta tolong, minta bantuan sono kemari. Yang listrik jeblok. Pura-pura lagi pakai benjol jidatnya, mari buat tamparin di sini. Bapak Ibu Saudara, ayo kita umat Islam nih, anak-anak kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak keturunan kita, cucu kita, umat Islam biar pegang peranan. Amin. Yang lalu dari pelajaran buat kita, sama politik anti, sama politik kelihatannya alergi. Biar gubernur dipegang sama dia, baru kita kayak kebakaran jenggot. Kalau dia yang udah megang, kita ruginya susah. Kalau kita kagak rame-ramein, bener. Makanya ini harus sekarang kita umat Islam bangkit di tahun 1439 Hijriah. Mudah-mudahan umat Islam bangkit di bawah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya Rabbal. Saya pengen ngomongnya rada banyak kan, saya minta sore-sore macet banget kemarin. Ini masih ada 2 acara lagi, malam buludan, batuk-batuk juga, pagi sama siang nggak rapi, sampai sore saya baru pulang. Ya utaran doang di rumah, berjalan lagi, bini belum ketemu Pak. Ya saya pulang ejak mana tahu lagi mau bocah. Ya Allah, saya jalan lagi, ini masih ada 2 tempat lagi, mohon maaf.
di Al-Barkah saya sering bener sini nih ya, apalagi ini emang di sana tugasnya di Kalideres. Saudara Haji Samsuri mana aja orangnya, emang bareng sama saya di depan ngurusin hajinya, jadi udah bolak-balik dulu kemari. Mohon maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.